wabarakatuh. Saya mohon maaf tadi terlambatnya agak banyak. Tadi pagi soalnya mulai subuh sampai pagi saya ada pasien gawat di rumah sakit. Jadi terpaksa acaranya sedikit dikorbankan. Jadi yang nggak gawat saya mundurkan. Sekarang kita menginjak ini ya. Ini adalah pelatihan yang kedua. Jadi yang pertama dulu sama, saya juga memberi materi yang sama. Nanti setelah kita sedikit refreshing mengenai materi ini, nanti kita akan praktek. Prakteknya akan di sini. Jadi kita bayangkan boneka ini dalam manusia coba. Nanti saya harapkan semua teman-teman aktif untuk maju. Jadi ini tidak ada maksud apa-apa, hanya biar semua teman-teman tahu mengenai apa yang disebut dengan kegawatan. Saya mulai dari yang pertama, yaitu kegawatan jalan nafas atau airway. Ini adalah bagian dari yang namanya basic life support atau pertolongan untuk yang masih kelas basic, jadi pertolongan hidup yang dasar atau orang sebut BPGD. Ada tiga hal yang mau kita bahas. Yang pertama A untuk airway, dan B untuk breathing, C untuk circulation atau sirkulasi. Jadi kalau iklan itu A, B, C itu kecap. Jadi kita selalu memulai dengan A, B, dan C. Jadi itu adalah urutannya. Selalu ya, jadi kalau tata urutan menangani pasien gawat itu mulai dari A atau airway. Setelah itu airway kita harus pastikan apakah jalan nafasnya tidak tersumbat. Jadi jalan nafas harus bebas. Yang kedua B atau breathing, yaitu bagaimana pernafasannya. Yang ketiga sirkulasi, kita harus cek sirkulasi darahnya. Ini adalah alasan kenapa kalau orang ada masalah dengan jalan nafasnya atau airway, dia akan cepat mati. Alasannya ini adalah rumusan yang agak rumit, cuman yang penting yang putih ini, bila ada sumbatan jalan nafas secara total. Jadi kalau orang itu misalnya tiba-tiba dicekik orang, atau dia muntah, atau dia tersedak, maka oksigen di dalam paru-paru akan habis dalam kurang lebih 1,5 menit. Kita bulatkan aja, jadi kurang lebih 2 menit itu dia akan mati. Kalau bayi lebih cepat lagi. Jadi kalau bayi itu mungkin nggak sampai 1,5 menit. Kalau bayi dalam 1 menit kalau tidak ditolong, dia akan mati. Kenapa itu alasannya? Kalau kita lihat di film-film atau kita lihat orang bunuh diri itu, mungkin dia menggantung sebentar, nggak sampai 1 menit dia sudah mati. Karena ini oksigennya habis kurang dari 2 menit. Kalau orang perdarahan seperti kecelakaan, tabrak dar, dia perdarahan, mancur-mancur, dia mungkin bisa bertahan sampai 1,5 jam, 1 jam. Dia kalau tidak ditolong masih bertahan. Tapi kalau jalan nafas dalam 1-2 menit dia sudah mati. Ini kita membagi jalan nafas ada 2, itu jalan nafas atas dan bawah. Ini tidak usah ditulis ya, saya kasih slide-nya ke itu Pak Puji biar semuanya santai aja. Jadi ada 2 jalan nafas ya, bagian atas, bagian bawah, di mana batasnya itu kita sebut plika. Orang kalau bicara, orang kalau ngomong itu perlu namanya plika. Jadi saya ngomong ini berarti plika saya masih bagus. Plika itu adalah bentukan huruf V ini di dalam warna putih. Dia kalau orang ngomong maka dia bisa membuka menutup ini. Kalau misalnya makan menelan, maka dia akan tertutup. Makanya kita kalau makan tidak boleh sambil ngomong, karena kalau ngomong maka dia akan terbuka. Kalau makan sambil ngomong dia terbuka dan tertutup. Jadi kalau kita makan sambil ngomong, mungkin sebagian makanan akan masuk ke dalam paru-paru yang bikin kita batuk-batuk sampai ngekel itu kan. Dia plika ini sangat sensitif. Kalau dia terkena cairan atau kena makanan, dia akan langsung terangsang, langsung batuknya. Jalan nafas atas ini ada mulai dari mulut, hidung, ini kita sebut faring. Jadi mulut, hidung, faring. Untuk jalan nafas bawah ini mulai dari kita sebut
tenggorokan ya. Jadi mulai dari ini trakea ke bawah ini laring, nanti akan bercabang bronkus utama, bronkus kanan dan bronkus kiri. Nah ini rumusannya kita kalau untuk melihat apakah jalan nafas itu bebas atau enggak, kita lihat dari tiga hal. Jadi kita ngomongnya look atau melihat, listen atau mendengar, feel atau merasa. Jadi urutannya look, listen, and feel. Look atau lihat, jadi seperti ini. Orang yang akan menolong dia akan berada di sekitar kepala, mau di atas boleh, mau di samping kanan, samping kiri boleh, fleksibel. Karena tidak mungkin kalau kita mau menilai jalan nafas kita dari bawah, dari kaki, nggak bisa karena terlalu jauh. Ya mau kita lihat looknya, gerakan dada. Jadi ini panah yang pertama ini kita lihat gerakan dadanya. Orang kalau nafas itu perhatikan bahwa kalau nafas dia dadanya naik, perutnya juga ikut naik. Jadi kita nafas kan gini. Jadi dadanya naik, perutnya juga naik. Makanya kita kalau gini kita bisa lihat dada naik, perut naik. Kalau misalnya dadanya naik, perutnya turun, mungkin ada masalah dengan pasiennya. Yang kedua, tanda distress nafas. Kalau kita lihat misalnya dia nafasnya normalnya 1 menit jalan 12-14 kali, dia nafasnya ngos-ngosan. Seperti kalau orang itu dikejar sama habis olahraga atau dikejar sama anjing itu kan habis lari terus dia kan ngos-ngosan. Padahal dia tidak sedang melari, tidak sedang aktivitas, tapi dia sudah ngos-ngosan, mungkin ada masalah dengan pernafasannya. Atau kita lihat di hidungnya, orang sebut pernafasan cuping hidung atau PCH. Jadi orang kayak ngempot, hidungnya ngumpet-ngumpet gitu loh. Jadi kadang buka, kita nafasnya seperti ini. Tapi kalau orang dengan masalah dia kan hidungnya kan mengembang bisnya teman sampai kempet gitu. Jadi itu berarti ada masalah dengan pernapasannya. Kita juga bisa lihat warna mukosa dan kulit, dan juga kita bisa lihat kesadaran. Kita lihat kalau kita dari sini ya, kita lihat warna mukosa itu kita lihat dari ini, bibir paling gampang. Jadi bibir itu kalau normalnya dia adalah warnanya merah. Kecuali kalau pakai lipstiknya mau biru, mau merah, mau hijau, kita nggak bisa lihat. Makanya kadang-kadang kalau kita mau menolong orang, kalau dia pakai lipstik kita hapus gitu ya. Kalau saya mau operasi di dalam misalnya, saya harus observasi ketat, biasanya saya suruh hapus di riasan di bibirnya. Karena paling gampang untuk melihat orang itu bermasalah atau tidak itu di bibir. Kita lihat sekilasnya orangnya kalau bibirnya biru mungkin dia kekurangan oksigen. Terus yang kedua dengan dengar atau listen, kita bisa dengarkan. Jadi orang kalau nafas tuh nggak ada suara nggak ada suara tambah. Jadi kita nafas paling hanya ada udara gini toh. Tapi kalau misalnya ada suara, ada masalah, maka kita bisa mendengar ada suara nafas tambahan yang nanti akan kita jelaskan macam-macamnya. Terus yang ketiga adalah dengan raba atau feel. Yang kita raba ini adalah gerak udara yang akan kita raba di pipi kita. Jadi ketiganya kalau digabung seperti ini. Kita look, kita lihat pergerakan dadanya, kita lihat pergerakan antara dada dan juga perut. Terus yang kedua kita lihat warna mukosa mulutnya. Yang ketiga kita lihat apakah ada tanda distress dari nafasnya, tanda distress dari hidungnya. Jadi hidungnya kalau ada kembang apisnya teman berarti ada masalah. Terus kita look, listen, kita dengarkan. Normalnya dia kalau bernapas dia nafasnya biasa. Jadi gitu dok. Kalau ada masalah misalnya dia seperti orang asma, nah itu berarti ada masalah. Atau dia seperti orang berkumur. Jadi orang berkumur tuh kayak orang gitu loh. Kalau teman-teman pernah melihat pasiennya kecelakaan terus dia ada muntah, maka dia kan suaranya akan naik. Jadi dia nafasnya mungkin ada kayak orang berkumur, gitu. Itu berarti ada masalah dengan cairan. Atau satu lagi kita sebut snoring. Snoring itu orang seperti orang ngorok. Mungkin teman-teman semuanya tidak ada yang mau ngaku kalau ngorok, tapi kalau di rumah yang ngorok yang dengar biasanya nggak tahu orang tuanya atau istrinya atau suaminya baru tahu kalau dia ngorok. Karena ngorok itu tidak bisa didengar sendiri. Jadi kalau misalnya ada masalah seperti ini ngorok, berarti mungkin dia ada masalah. Biasanya kalau ngorok itu
lidah yang jatuh ke belakang. Jadi orang kalau nggak sadar dia tidur, lidahnya jatuh ke belakang, dia akan ngorok. Karena udara berusaha melewati pangkal lidah itu, dia seperti mendorong lidah. Jadi bunyinya seperti orang ngorok. Terus yang setelah look, listen and feel, kita seperti ini, kita akan otomatis kalau dia nafas, kita akan bisa meraba nafasnya lewat hidung kita. Jadi kalau seperti ini, maka otomatis kalau dia menghembuskan nafas, jadi dia bernapas setelah menarik udara, dia mengeluarkan udaranya, kita bisa merasakan dari hidungnya pasien atau hidungnya orang yang kita tolong itu akan ada hawa nafas di pipi kita, mau di pipi atau di daerah sini. Kenapa kok seperti ini? Karena ini pipi itu dia sensitif. Jadi kalau misalnya ada hembusan udara dia teraba. Makanya orang-orang kalau pacaran itu kalau dilus pipinya, bukan ngelus-ngelus yang lain. Karena pipi itu lebih sensitif. Dengan sedikit aja dia sudah. Ini Nasroni nih yang lanjut ya. Jadi ini adalah semacam kita sebut algoritma atau bagan. Jadi kalau ada pasien datang ke kita tidak sadar, kita bisa memastikan dia sadar atau enggak kalau kita sapa. Paling gampang kalau pasien datang itu biasanya dipanggil, Pak, Bu, dia diem aja. Kita boleh melakukan rangsangan untuk menyentuh ya. Menyentuh itu bisa di pundaknya, kita sentuh Pak, Bu, atau dari kita sentuh pergelangan tangannya, atau kalau kadang-kadang kalau misalnya orang kalau pincep itu di tepuk pipinya, ditepuk Pak, Bu, itu boleh. Jadi pokoknya ditepuk asalkan di tempat-tempat yang sopan masih diperbolehkan. Kalau pasiennya dengan disapa, diem aja, ditepuk diem aja, mungkin kita bisa merasakan nyeri. Nyeri itu ada banyak tempat. Yang paling sopan, yang paling gampang kita tekan di kukunya. Jadi kita seperti ini, kita pegang tangannya, kita tekan kukunya. Kalau dia respon, maka dia akan menggerakkan tangannya karena sakit di dalam kukunya. Yang kedua, yang paling gampang itu dia dicubit di pundaknya, dicubit, atau kadang ya di antara alis sendiri, di alis ini kita bisa tekan pakai jempol, kita tekan biasanya. Cuman di UGD itu jarang karena jarang dipakai. Yang paling konyol biasanya kalau kita di UGD di tempat saya dulu itu biasanya kita merangsang dicubit di daerah dadanya. Jadi pasang nggak dari pun dicoba gitu. Maka dia sekali dia kesadarannya masih ada, dia akan berespon untuk gerak. Atau pasiennya misalnya masih dewasa muda, diputus pacarnya itu, dia akan tiba-tiba nggak sadar, itu paling gampang rasa nyeri aja. Kalau laki-laki coba ini pasti dia akan langsung reaksinya itu nonjok yang karena sakit. Jadi dari situ dia sakit. Jadi kalau pasiennya tidak sadar, maka kita sapa dulu. Kalau pasien sadar, maka kita ajak bicara. Kalau suara napasnya jelas, Pak namanya siapa? Amir. Rumahnya mana? Misalnya Wates, berarti dia masih jelas. Berbeda kalau Pak namanya siapa? Amir. Berarti kan lain. Berarti mungkin kalau dia napasnya tidak bagus, maka suara napasnya akan berbeda. Atau dipanggil Bapak siapa namanya? Berarti dia mungkin ada masalah dengan jalan nafasnya juga. Jadi kalau kita bisa ajak bicara, nyautnya bagus, berarti bagus. Kalau dia tidak sadar, setelah kita cek kesadarannya, maka dia nggak sadar, langsung kita bebaskan jalan nafas. Jadi kita ngomong ke pasiennya, kita nyapa, kita sambil bebaskan jalan nafasnya. Caranya kita bisa lihat dengan look, listen, and feel seperti yang tadi ya. Look dilihat gerak nafasnya, listen didengar suara nafasnya, feel dirasakan, diraba udara nafasnya. Kalau misalnya ada nafas, jadi dari look, listen, and feel, look, listen, and feel ini dia ada semua, maka kita harus cek ada suara nafas tambahan apa enggak. Ada
ada 3 ya, snoring, gargling, sama crowing. Jadi kalau snoring pangkal lidah yang jatuh, orang seperti orang ngorok, gargling ini cairan seperti orang berkumur-kumur, crowing ini spasme seperti orang asma. Jadi ini karena spasme oblique vokalis. Ini adalah suara napas tambahan yang kita cari. Biasanya yang paling banyak didapatkan seperti ini. Atau kita cek dari look listen and feel, ternyata look dia diam aja, dadanya diam, perutnya diam. Listen kita tidak bisa mendengar suara napas, jadi dia didengarkan gini diam aja. Terus kita feel, kita rasakan ini tidak ada hawa udara yang ke arah kita, maka bisa dipastikan bahwa dia tidak ada nafasnya. Jadi jalan nafasnya bebas, tapi tidak ada nafasnya. Seperti kalau pintu itu, kalau misalnya pintu itu kan dia kalau tertutup berarti tidak bisa lewat. Tapi kalau pintu itu terbuka, orang mungkin bisa lewat. Kalau yang seperti ini, pintunya buka, tapi orangnya tidak mau lewat. Jadi oksigennya ini tidak mau lewat. Berarti kita harus memberikan napas buatan. Kita harus mendorong orang itu biar lewat pintu. Jadi kita harus dan nafas berarti kita berikan napas buatan, kita berikan oksigen. Jadi napas buatannya nanti dengan alat-alat yang sudah kita setting. Nanti napas buatan dengan oksigen. Dua-duanya harus kita berikan. Nah, ini ya. Jadi kalau orang normal itu nafasnya dadanya naik, perutnya juga ikut naik. Dua-duanya naik. Kalau dia ada masalah dengan ini, misalnya ada obstruksi itu buntu. Jadi kalau jalan nafas itu buntu, maka kita sebut seesaw breathing. Jadi kalau dia nafas harusnya dadanya naik, perutnya ikut naik. Enggak, dia kalau nafas dadanya naik, perutnya turun, atau dadanya turun, perutnya naik. Jadi seesaw itu juga jungkit seperti yang kita punya mainan anak itu. Jadi kan mainan anak itu misalnya ini juga jungkit, nanti tengah-tengahnya ada poros, jadi dia gini. Kalau dia nafas misalnya dadanya naik, perutnya turun. Kalau dadanya turun, perutnya naik. Jadi seperti ini. Ini adalah tanda-tanda dia ada mengalami masalah obstruksi. Lama-kelamaan karena persediaan udara habis dalam 1-2 menit, dia akan diam. Diamnya itu karena dia sudah tidak bisa nafas lagi. Dia sudah, kalau tidak dalam keadaan seperti ini tidak ditolong, pasien biasanya langsung tidak tertolong. Jadi kalau napas seesaw ini adalah tanda ada obstruksi total di daerah jalan nafas. Jadi kalau misalnya dia pingsan terus lehernya ngekuk seperti ini, otomatis jalan nafasnya tertekuk, maka dia nafasnya awalnya dia akan nafasnya seperti juga-juga gitu, seperti mainan itu. Tapi dalam 1-2 menit akan diam. Berarti dia sudah oksigennya habis, tegangannya habis, dia sudah tidak bisa nafas lagi. Kalau terjadi seperti ini berarti kita bebaskan jalan nafasnya, kita berikan oksigen, kita berikan napas buatan juga. Bagaimana cara kita bebaskan jalan nafasnya? Kalau ini saya ajari secara manual dulu. Jadi ada 3 macam sebenarnya. Banyak macam, cuma yang paling dipakai ini head tilt sama chin lift. Head itu kepala, tilt itu kepalanya ditarik sendiri. Seperti ini ya, jadi gambarnya ini tangan kita berada di kepala bagian atas, kita tarik sedikit. Jadi kalau orang itu dibuat menengadah, dibuat agak dangak. Nah ini head tilt agak dangak, jadi mengangkat kepala, head tilt. Chin lift, chin itu dagu, jadi chin dagu, lift itu mengangkat. Jadi chin lift itu dengan tangan kita bisa pakai 2 atau 3. Terserah, kalau orangnya kurus bisa pakai 2 tangan ini. Kalau orangnya kagum kita pakai 3 tangan. Jadi tangan kita letakkan di dagu pasien, terus kita tarik sedikit. Jadi seperti orang gini, begini ke atas. Jadi seperti dagunya ditarik sedikit. Harapannya pasien nanti mirip ini. Jadi setelah dilakukan head tilt, kita angkat kepala, kita tilt itu dibuat agak dangak ini head tilt, terus chin lift diangkat. Jadi setelah kita dangakkan pakai sini, terus kita angkat dagunya pakai 2 jari, head tilt dan juga chin lift. Dulu gini sering kita lakukan neck lift. Neck itu leher, jadi kita pakai 1 tangan di bawah leher ini, terus kita angkat. Harapannya sama. Jadi diangkat lehernya, otomatis kepalanya akan ikut dangak. Cuma ini tidak dianjurkan
Karena dengan ini kita khawatirnya yang namanya ini tulang belakang ini. Jadi kita kan ada namanya tulang belakang atau kalau orang Jawa apa ya, kalau kita neteli sapi itu yang belakang yang panjang itu namanya tulang apa? Yang diteteli kalau sapi itu yang buat sup apa namanya? Bukan ego, sini ya tangan-tangannya yang gede-gede itu sum ya. Lah kalau sum itu di dalamnya itu kalau tulangnya seperti ini, kalau dia tidak lurus, kalau dia kalau dia tidak sadar ada patah tulang dari tulang belakangnya, dia bisa lumpuh. Makanya yang ini tidak dianjurkan untuk dilakukan, karena kalau kita salah melakukan, dia misalnya di sini ada karena dia tidak sadar, dia cedera di sini tulang belakangnya ada masalah. Kalau kita gini kan bisa patah tulang lehernya, tulang belakangnya itu. Kalau tulang belakangnya patah, kalau setinggi leher, kalau tulang belakangnya patah dia akan lumpuh. Lumpuhnya itu mulai dari napas ke bawah lumpuh semua, karena leher ini dia banyak struktur vital. Kalau lumpuhnya misalnya orang habis jatuh, misalnya lumpuhnya di daerah punggung, mungkin dia hanya lumpuh kaki ke bawah, tangannya masih bisa gerak. Tapi kalau yang lumpuh daerah leher, maka otomatis leher ke bawah itu lumpuh semuanya. Dia tidak bisa napas, tidak bisa tangannya, tidak bisa gerak-gerak. Dia juga tidak bisa melakukan aktivitas. Kalau orang lumpuh seperti ini berarti biasanya harapan hidupnya kecil. Kalau lumpuhnya hanya dari misalnya dia kecelakaan jatuh dari ketinggian terus tulang belakangnya lumpuh, mungkin dari perut ke bawah dia masih bisa nulis, masih bisa melakukan aktivitas, tapi untuk jalan tidak bisa, biasanya pakai kursi roda. Tapi kalau sudah patah tulang dari leher, dia biasanya dalam waktu dekat tidak akan tertolong karena ada masalah di bagian-bagian vitalnya. Nah ini yang paling dianjurkan, tapi ini untuk di rumah sakit aja. Ini namanya jaw trust. Jaw ini rahang. Jadi jaw trust ini adalah suatu tindakan, suatu cara. Kalau misalnya ini tadi dengan chin lift, handle chin lift tidak berhasil, maka kita lakukan jaw trust. Jadi jaw trust ini kalau orang normal itu kan misalnya kita kalau diam gini kan antara gigi bawah sama gigi atas kan, yang gigi atas itu di depan gigi gitu. Jadi kalau gigi itu misalnya ini bawah, yang atas kan gini ya normalnya. Jadi seperti ini. Tapi kalau jaw trust kita balik. Jadi gigi yang bawah dia lebih ke depan. Seperti kita sebut kalau butuh cakil gitu, orang rongos, bukan rongos, orang butuh cakil. Jadi kalau rongos kan yang tetap yang dua-duanya maju, kalau butuh cakil hanya yang bawah aja yang maju. Jadi caranya gini, pasien itu ini rahangnya yang sudut rahang ini yang paling sudut ini kita mulutnya kita buka, terus ini kita dorong ke depan. Jadi ini mulutnya dibuka, ini didorong ke depan. Nanti hasil akhirnya seperti ini. Jadi setelah kita dorong maka kita tutupkan. Hasil akhirnya adalah gigi bagian bawah akan berada di depan gigi bagian atas. Jadi seperti betul cakil. Itu tujuannya sama untuk membebaskan jalan nafasnya, biar kalau misalnya ada masalah dia ini secara otomatis berarti kadang lidahnya akan tertarik ke depan. Jadi akan nafasnya akan lebih enak. Ini disebut jaw trust. Ini yang paling dianjurkan di rumah sakit. Cuma untuk orang awam tidak boleh kalau bisa tidak dikerjakan karena sulit. Karena kadang kita otak begini tidak bisa tambah rasanya tambah gawat. Terus seperti ini jangan dilakukan di orang-orang yang masih sadar, karena ini sakit. Bayangkan aja orang kalau diem-diem mulutnya dibuka terus ininya didorong terus ditutupkan, dia akan sakit. Biasanya kalau dulu saya pada saat nyoba ini di teman-teman mesti dapat komplain karena pada saat mendorong ini sakit. Tapi kalau orang yang tidak sadar tidak masalah, demi menolong pasiennya kita berikan seperti ini. Kalau muntah gimana? Nah, kalau muntah itu kan intinya ada cairan atau makanan yang keluar dari lambung pasien masuk ke mulut. Caranya gimana? Caranya harus dibersihkan. Macam-macam. Kadang-kadang bisa kita
Rasanya kita nolehkan atau kita miringkan. Jadi kalau seperti ini mungkin karena ini lehernya kaku tidak bisa noleh, mungkin seperti ini. Jadi kalau dia muntah kita miringkan. Harapannya kalau dia muntah dia bisa keluar, kalau miring dia ada jalan untuk keluar. Atau kalau misalnya kita punya alat di rumah, kita bisa suction atau kita sedot. Suctionnya kalau bisa pakai karet yang besar, karena makan itu biasanya dia masih agak kasar. Jadi kalau misalnya muntah kita sedot gini, selangnya harus gede. Kalau gede baru bisa menyedot. Kalau kecil dia tidak bisa nyedot. Kalau dia misalnya tidak sadar muntah terus, ya pastinya kita miringkan. Jadi di tempat tidur atau di tempat di mana kita nolong pasien, ya kita miringkan terus gini, agar pada saat dia muntah akan keluar. Jadi dengan butuh dia muntah, bior langsung seperti ini dia akan keluar. Kalau tetap seperti ini dia muntah bior, di sini penuh. Kalau penuh akan membuntu menutup jalan nafasnya. Jadi kalau perlu misalnya dari rumah atau dari jalan kita nolong pasien muntah, di ambulan atau di tempat tidur, di berangkar atau di mobil, pasti kita miringkan seperti ini. Kita pegangi, biar kalau muntah atau ada darah keluar dari mulutnya dia akan keluar terus. Finger sweat. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada misalnya makan pentol bakso, belum makan pentol bakso sambil jalan terus jatuh atau ditabrak, otomatis kalau pentol bakso kan kita pentol yang sudah hancur atau daging atau apa telur ya itu kan disedot dia tidak bisa keluar. Kita bisa mengeluarkan pakai tangan, namanya finger sweat. Jadi tangannya pakai asa atau sapu tangan atau anduk yang ada kotoran di dalam kita ambil. Jadi gini, kita pakai asa kita ambil. Jadi harapannya yang padat di dalam itu bisa kita keluarkan, dicokit istilahnya, diambil. Cuman hati-hati, kalau pasiennya masih sadar mungkin dia bisa refleks gigit. Ya kalau orangnya gigit terus kita beritahu bisa lepas, tapi kalau orang kesadarannya nanggung, jadi kayak orang kejang atau bayi kejang atau orangnya mulai sadar, biasanya dia kalau gigit, kalau kita nggak hati kita bisa terluka berdarah karena gigitannya mesti kencang biasanya. Jadi finger sweat kita usap, terus ini cross finger. Jadi kalau ingin lebih lebar lagi kita buka mulutnya, dibuka mulutnya biar kita bisa mengambil kalau ada makanan yang di dalam. Kalau pasien itu muntah lagi gimana? Seperti yang saya sampaikan itu, kalau dia muntah lagi sudah kita baringkan miring. Cuma hati-hati miringnya kalau bisa miring keseluruhan. Jadi kalau misalnya mau miring ya miring semuanya. Jadi mulai dari badan, kepala semuanya miring. Dan usahakan kalau miring itu usahakan antara badan dengan kepala itu lurus. Jadi jangan miring tapi nggak dikasih ganjil, jadi miringnya gini. Jadi orang kecil miring gini misalnya gini. Ini juga tidak bagus karena tulang belakang sini kalau dia miring juga bisa terluka tulang belakang. Jadi miring seperti ini kalau perlu yang bawah kita berikan ganjil, mau bantal, mau diganjil cairan atau kita ganjil kalau misalnya di tempat yang tidak ada sarana kita ganjil pakai kaki kita. Jadi harapannya agar tulang belakang mulai dari badan, punggung sampai dengan leher sampai kepala semuanya lurus. Itu namanya inline atau dalam satu garis lurus. Nah ini kalau misalnya pasien itu tidak sadar dan kita mau melakukan, misalnya pasien sekali kecelakaan 2 orangnya yang terluka 4 sampai 5, kita cuma sendirian. Kalau kita mau nolong, misalnya ini tidak sadar, terus dia muntah, tapi kita juga mau nolong yang lain, maka kita bisa usahakan dia namanya stabilize position. Jadi pasiennya kita miringkan, dengan dimiringkan total harapannya ini kalau ada muntahan, ada darah, ada air liur yang keluar akan langsung secara otomatis karena gaya gravitasi dia akan keluar. Kita tidak perlu bingung karena di luar di jalan kita nggak ada suction, kita nggak ada alat macam-macam, dimiringkan aja sambil kita menolong pasien yang lain. Jadi kita nolong terus sekaligus, misalnya 4 orang kita tolong sekalian, ya
yang tidak sadar kita berikan seperti ini. Kalau ada perdarahan kita hentikan perdarahannya. Kalau dia misalnya tidak nafas ya harus kita berikan nafas. Cuman gini namanya stabilization position, untuk membiarkan pasien itu biar dia dalam posisi stabil, biar pada saat kita tinggal menolong yang lain dia tidak jatuh dalam posisi yang lebih gawat. Nah, ini jika jalan nafas tersumbat karena benda asing seperti yang saya contohkan tadi, misalnya dia biasanya gini, pernah pengalaman di suatu restoran, jadi dia makan sambil ngomong, makannya itu masih belum selesai, itu nggak tahu potongan daging atau apa, dia sambil makan sambil ngomong sambil tertawa sambil guyon sama teman-temannya, tiba-tiba dia pada saat makan terus diem, tersedak, diem terus dia biru wajahnya. Nah berarti ini tersumbat oleh benda asing. Kalau seperti ini biasanya disedot pun tidak bisa karena dia terlalu besar. Mau diambil pakai tangan ya kesulitan, soalnya orangnya sudah terlanjur sesek. Maka setelah kita berikan chin lift atau jaw thrust, dia tetap kita sudah berikan, kita head tilt, chin lift, kita jaw thrust, tapi dia tetap tidak bisa bebas karena sumbatannya itu di dalam. Maka kita lakukan yang namanya Heimlich maneuver. Heimlich itu namanya orang, jadi Heimlich maneuver. Gimana caranya? Jadi nih, orang kalau tersedak mesti reaksinya dia akan paling gampang memegangi kepalanya, memegangi lehernya dipegangi. Dengan raut wajah dia akan mesti mendelik, matanya melotot, dengan tangannya memegangi lehernya yang tersedak. Dia berusaha untuk meraih pertolongan. Tapi karena dia nggak bisa ngomong, mungkin orang sekitarnya bilang guyon, jadi kayak orang guyon gitu. Padahal enggak, ini mau ngomong karena jalan napasnya tersumbat oleh potongan daging atau potongan pentol bakso, dia tidak bisa ngomong, jadi cuma keluar hanya gitu aja. Karena itu tadi lehernya tersumbat. Maka yang kita lakukan, kita bisa lakukan kita sebut back blows ya. Jadi back itu belakang, blows itu semacam hembusan atau kita berikan pukulan. Jadi pasien seperti ini kita raih dari belakang, kita seperti kita peluk gitu. Di tangan kita berada di sekitar dada depannya pasien itu, maka kita berikan pukulan, bukan pukulan, hentaan ya. Jadi hentaan seperti ini kurang lebih 5 kali hentaan pada punggung di antara 2 skapula. Mas John ini yang mungkin sering dilatih seperti ini. Jadi seperti ini, maka kita pegang pasiennya, dia otomatis akan bungkuk. Kita berikan pukulan di punggungnya di antara 2 skapula. Ya, jadi kita berikan pukulan. Mas John sini. Saya berikan pukulan ke Mas John.